Tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Dari kapan Bapak? Pertama kali ketemu sama Ihdinas Siratal Mustaqim? Jadi RW 7 periode ya. Oh, dulunya Pak RW sampai Iya, 7 saya kali. 7 periode PRW saya. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Saya takbir, takbir, takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas pensyahadatan tadi sempat terjadi kendala di media Mualaf Center Yogyakarta, dan mungkin untuk video yang lengkapnya bisa ada di channelnya Masjid Al-Aman. Channelnya Masjid Al-Aman yang mana, Mas? Masjid Al-Aman Sidoarung. Instagramnya, Facebooknya sama. Jadi satu nama, satu tujuan, surga. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Keluarga yang kami cintai, keluarga orang-orang yang kami selalu doakan sebagai umatmu yang taat dan berhak masuk ke dalam surga bersama-sama. Berkumpulnya kami di dunia, kumpulkanlah kami juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebersamaan. Jadi mulai saat ini Bapak Sofyan menjadi keluarga besar kaum muslimin pertama, dan juga keluarga Masjid Al-Aman dan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Pak, ini ada sedikit rasa sayang dari kami, sebagai bentuk rasa sayang dari kami. Terima kasih atas kehadiran kehadiran Bapak dalam Islam, kembalinya Bapak dalam fitrah. Dalam bungkusan ini ada beberapa item, yaitu salah satunya adalah Al-Quran. Ini adalah kitab yang akan menjadi panduan kita, bisa belajar. akan dipelajari, mendidampingi bersamaan dengan Al-Quran. Ini adalah cara belajar baca Al-Quran. Tentunya nanti bakalan ada pembimbingnya yang akan dipilihkan gimana diajarinya nanti. Lalu setelah itu ini adalah buku panduan praktis hijrah. Melalui buku ini nanti juga Bapak bisa baca-baca apa aja yang perlu kita lakukan sebagai Muslim. Jadi kita hijrah, ya betul. Kristen ke Islam. Betul, Pak. Jadi kita ngapain aja awal-awal, basically apa aja yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Semuanya ada di sini lengkap, dan juga sarung salah satu pakaian. Dan ini ada amanah dari umat yang harus disampaikan kepada Bapak. Lupa dirasa enggak nanti coba tak kelamaan ya seremoninya.
Barakallah. Selamat Pak. Makasih. Ya, perkenalkan saya Lim. Saya juga mualaf tahun 2016. Iya, Lim. Melihat dengan lihat Pak Sukiran, saya merasa terharu dan juga ternostalgia, juga pernah merasakannya. Saya juga sempat lihat tadi gimana antusiasnya teman-teman di sini, saudara-saudara di sini dengan Pak Sukiran yang memutuskan untuk bersyahadat ya, memeluk Islam. Gimana perasaannya Pak setelah udah masuk Islam ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya dari awal memang nggak tahu Islam itu apa, tapi karena saya membaca, tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Baca tahu-tahu bisa Al-Fatihah. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Nggak tahu saya dulu kan yang saya baca kan Alkitab terus. Nah, saya bisa baca Alkitab, bisa baca Al-Fatihah kok. Tahu Al-Fal saya, terus tahu di situ kan ada yang bicarakan ihdina siratal mustaqim, siratal ladina ta'alahin kuil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, kenapa saya susah-susah ini udah ditunjukkan jalan yang lurus, saya pakai belajar. Maaf, saya tidak menyakiti saudara kita. Pendapat pribadi. Bisa Injil. Nah ini udah, saya harus kemana lagi? Udah aku manggang ini aja. Padahal saya belajarin itu Injil, Zabur, Taurat itu adanya di Al-Quran. Semuanya lengkap ada di dalam Al-Quran. Iya. Dari semuanya ya. Nah, saya punya inisiatif atau kalau gitu saya mau hijrah aja deh. Saya nggak menjelekkan lagi, tapi hijrah istilahnya. Hijrah pindah agama. Ya itu saya kenal sama di sini, saya coba. Saya nggak bisa apa-apa di sini, saya baru ngerti-ngerti aja. Saya betulnya orang Kristen. Udah terus kesini aja. Nanti saya bantu Pak siapa saya nggak tahu itu namanya. Tuh. Dari kapan Bapak pertama kali ketemu sama ihdinas siratal mustaqim? Saya udah 4 tahun yang lalu Ketemunya sama iya, tapi saya karena itu waktu itu kan saya di Jakarta itu jadi RW 7 periode ya. Oh, dulunya Pak RW sampai Iya, 7 saya kali. 7 periode PRW saya. Jadi tahu seluk-beluk. Saya nggak pernah ada fanatik Islam Kristen, semua saya Merangkul satu. rakul aja jadu. Tapi kok ada yang lain, saya pelajari mulai ya udah. Saya diam-diam aja terus belajar itu. Apa sih yang memotivasi Pak Sukiran gitu? Pak Sukiran untuk awal-awal pertama kali mau membaca Al-Fatihah itu? Saya nggak tahu kayak mujizat atau gimana ya. Tahu-tahu besok hanya dengar orang ngaji baca Al-Fatihah, saya kok ikut-ikut langsung tahu itu. Wah, aku bisa Al-Fatihah. Kalau gitu saya coba sholat aja saya gitu. Saya sholat aja. Nah, saya melakukan sholat. Wah, bisa ini ya. Berarti saya ya, hanya bisa Al-Fatihah, nggak apa-apa. Saya yang ayat yang lainnya nggak membantu karena kan ada yang membantu ayat yang kedua apa bacaan apa itu kalau Dibacakan imam gitu ya? iya itu kan saya dengerin
saya bisa Al-Fatihah aja udah, biarin aja kayak gitu aja. Bagaimana perasaannya pas sholat? Seneng nggak ketika sholat? Ya senang, soalnya terutama kalau malam saya sholat sejuk, tenang. Ada takut juga karena kan malam itu sendiri sholat itu kan. Tapi lama-lama nyaman aja. Nyaman kalau sholat? Nyaman, iya gitu. Pak Sukiran ini masih sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri di sini. Istri saya, anak saya masih di Jakarta. Di Jakarta semua? Iya. Mereka tahu Bapak mau syahadat? Nggak tahu. Mereka nggak tahu? Nggak tahu. Oh gitu. Dulu Bapak terlahir Islam atau Kristen saya. dari lahir Kristen? Iya. Saya dulu SD Popkri. Oh dari Bobkri. Iya. Jadi ikut terus sama. Saya bentar lagi pendeta ya. Sudah sampai mau jadi pendeta? Iya, tapi saya nggak mau. Nggak mau. Pendeta gereja apa itu? Terutama ya GKJ, GKI. Oh. Gitu. Kristen ya? Iya. Oke. Udah saya ikut kemana-mana udah disuruh. Disuruh jadi pendeta, tapi Iya. memilih untuk enggak. Kenapa nggak mau jadi pendeta? Hati saya, nurani saya Nggak menerima? nggak iya. Nggak menerima. Bukan menjelekan, tapi saya nggak srek gitu, nggak menerima. Dari panggilan hati memang mengarah kepada Islam, Pak. Iya itu, karena saya kok tahu bisa Al-Fatihah itu kan susah membaca. Bahasa Arab aja ya? susah ya. Iya, bahasa Arab. Gimana bisa kebayang kita nggak Iya. tahu apa-apa bahasa Betul. Arab tiba-tiba bisa baca Al-Fatihah. Iya. Masya Allah. Dulu waktu Bapak masih Kristen hampir jadi pendeta, apa pandangan Bapak tentang Islam? Kita kan tahu nih Islam banyak ada yang berpandangan buruk, ada yang Iya. berpandangan baik juga. Secara pribadi Bapak dulu sebelum tertarik masuk Islam, Secara pribadi saya melihat Islam itu nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Cuma tinggal orangnya aja memahami itu. Tapi waktu pertama saya ngeliat sulit. kenapa? Satu, bacaannya sulit. Islam ini agama yang sulit. Sulit kan, Arab semua kan. Nggak ada yang terjemahan gitu, nggak ada. Kalau Arab sholat kan semua. harus Arab full. Nah itu sulit. Jadi apalagi sholatnya, pengertiannya sudah takut aja. Maju mundur gitu. Mau ngikut apa enggak mau gitu. Itu jadi lama-lama saya juga bisa baca Al-Fatihah hanya karena saya dengar orang ngaji. Orang sebelah kan kalau di RW kan saya dengar ada pengajian. Besok pengajian A, B, C, hampir seminggu itu penuh ada pengajian. Nah, saya sering nyambut, sering dari ngikutin, suruh datengin gitu kan. Namanya pamong dateng kali cari nyoba batin. Langsung Ternyata mudah dipelajari. Iya, praktek sendiri gitu. Jadi awalnya kita cuma ditanamkan rasa ketakutan sama diri kita sendiri sebenarnya untuk bikin kita ragu-ragu antara maju atau enggak nih, maju atau enggak ya. Padahal ketika kita sudah benar-benar mempelajari itu semuanya mudah ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Mudah ternyata. Ya, tapi ya sekarang masih susah saya kan. Iya benar-benar. Ibaratnya nulis di air Hilang. Alif hilang kan udah maaf itu udah ketemunya kalau saya udah tua itu. Masya Allah ya. Gimana ya? Semua itu Allah pasti janjinya Allah. Jadi semua yang bersungguh-sungguh pasti Allah berikan jalan. Banyak rencana lain. Iya betul. Dan mempelajari Quran pasti dimudahkan. Gitu. Jadi pada dasarnya kita hanya berusaha semaksimal kita. Yang namanya keberhasilan Allah yang menentukan. Saya juga awalnya berpikir kayak apa yang Bapak pikirkan. Ini sholat bakalan 5 waktu sehari nih. Saya yang dulu sepekan sekali aja kadang bolong. Bener enggak nih? Ternyata begitu kita jalani yang namanya sholat itu nikmat. Dan kalau waktunya kita ketinggalan jamaah aja rasanya udah deg-degan. Itu sholat itu sangat nikmat jadinya. Lalu belajar Quran itu awalnya kita lihat
sulit. Ya. Hidung, telinga, kaki, ini maksudnya gimana? Hanya pengertian saya aja. Kita telinga, mulut, kita bicara harus yang bagus. Pengertian saya gitu. Biar gampang ingetnya ya. Pengertiannya gitu. Bicara harus bagus, makanya dicuci. Hirup, hidung juga harus yang bagus. Telinga dengerin semua, jangan Yang baik-baik. asal baik-baik aja, asal dimasukkan semua. Iya. Tangan diingetin jangan make buat Ngambil nyolong, buat ngambil barang Bukan hak orang. kita ya. Iya. Oh, Masya Pengertian saya cuma sederhana gitu. Biar gampang ingatnya. Tentunya ya, Masya Kaki Allah. buat jalan juga harus yang benar, lihat jalan yang baik apa. Masya Allah. Seperti yang ditunjukkan di Al-Fatihah, tunjukkan jalan yang lurus, yang Ihdinas ridhoi. siratal mustaqim. Tapi bukan jalan yang kau murkai. Ya itu saya suka itu. Tapi jangan jalan yang kau murkai Allah. Itu terakhir. Subhanallah, ini luar biasa saya gitu. Jadi itu sangat menyentuh Mencoba Bapak gitu. untuk akhirnya Iya. membuat Bapak Ya, membuat memutuskan. keputusan saya kok ya nggak di Jakarta, harus di Jogja itu. Kenapa Pak? Nah ya itu nggak, hatinya itu berhubungan mood nggak nyambung gitu loh sama Pak di sana kan lain. Ibaratnya pengembalaan itu kan takmir, ustadz apa kan beda. Yang Beda diburu ya. kan uang. La ilaha illallah. Sini ada ketemu itu harus perhatian langsung. Oh ya. Dalam setiap tempat pasti ada oknumnya gitu Pak. Iya. Iya. Nah, jadi kan Pak Jukiran. Pak Sugiran kan sudah ngalamin yang namanya maju mundur, jadi bener nggak nih, serius nggak nih, tapi akhirnya mantap jadi. Dan saya yakin nggak cuma Bapak yang ngerasain itu, tapi masih banyak orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama, atau paling nggak kurang lebih sama, hampir sama, atau sama malahan. Nah, boleh nggak Pak, saya minta pesan untuk teman-teman kita yang masih ragu-ragu, bingung bener atau enggak, maju apa enggak, boleh nggak saya minta sedikit pesan agar mereka yakin Pesan apa ya? langkah Pesan saya yang sudah. pertama itu setelah tahu itu Injil, Zabur, Taurat ternyata jadi satu di Al-Quran. Kedua, kita sudah ditunjukkan jalannya Allah, jalan yang lurus di Al-Fatihah itu. Kenapa kita harus ragu? Masya Allah. Karena yang menunjukkan kan Allah. Artinya jalan yang lurus dan tidak dimurkai, yang tidak memurkai Allah seperti orang terdahulu. Itu saya. Itu pesannya Pak ya. Pesan. Jadi Pak ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah udah benar. Ini Iya. adalah jalan yang Iya, lurus. jalan yang udah Yang ditunjukkan, kenapa harus bingung, harus bimbang, ya kan? Masya Allah. Dan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Injil, Zabur, Taurat, Zabur, itu udah di satu di Al-Quran. Dan pada dasarnya kita memang harus mengetahui sejarah-sejarahnya. Iya. Kita harus tahu ilmunya ya Pak. Ternyata dari sana semua. Berarti kan induknya kan Al-Quran. Betul. Nah, Ini adalah sesuatu yang memang jadi kitab-kitab itu bukan revisi tapi adalah revolusi. Iya. Ya, bertahap. Tapi kalau Al-Quran kan nggak ada yang bahasa. Kalau Injil kan ada Indonesia, bahasa Inggris, ada macam-macam. Kalau Al-Quran kan Bahasa Arab. Arab aja. Ya, itu yang Al-Quran. Jadi masih asli. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik begitu Pak. Saya sangat senang. Saya juga kehadiran Bapak dan saya juga sangat senang Bapak sekarang sudah menjadi saudara kami. Ya, semoga melalui ini kita dipersaudarakan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita, Amin. memudahkan urusan kita, memudahkan ilmu kepada kita,